Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat dipertemukan pada seminar pemaparan laporan rancangan aktualisasi hari ini. Judul laporan rancangan aktualisasi saya adalah Optimalisasi Media Sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal sebagai sarana penyebar luasan informasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devi Ayurini, Jabatan Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum, Unit Kerja Subbagian Hukum KPU Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Ibu Apinah Esos selaku mentor, Bapak Irfan Hoirudin STMT selaku coach, Bapak Fahmi Aulia Rahman SHMH selaku penguji, dan rekan-rekan panitia PPSDM Gil Minerba. Latar belakang penyusunan laporan rancangan aktualisasi saya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum. Deskripsi organisasi. Visi yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Misi sebagaimana tercantum. Nilai-nilai organisasi sebagaimana tercantum. Berikut adalah tugas dan fungsi jabatan fungsional penyusun bahan penyuluhan hukum, diantaranya menyusun bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan, menyusun bahan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, mengelola dokumentasi dan informasi hukum KPU. Selanjutnya, identifikasi isu di KPU Kabupaten Kendal. Ada 3. Yang pertama, rendahnya rasa kepedulian pegawai untuk saling menjaga kebersihan di lingkungan tempat kerja KPU Kabupaten Kendal, kategori manajemen ASN. Yang kedua, belum optimalnya media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH di subbagian hukum KPU Kabupaten Kendal, kategori pelayanan publik. Yang ketiga, minimnya fasilitas ruang penyimpanan arsip dokumen-dokumen produk hukum fisik asli di KPU Kabupaten Kendal, kategori pelayanan publik. Berikut adalah uraian isu pertama dan data-data faktualnya. Berikut uraian isu kedua, sebagaimana tercantum. Berikut bukti faktual isu kedua, media sosial JDIH, sebagaimana tercantum. Dan bukti faktual situs web JDIH, sebagaimana tercantum. Berikut adalah uraian isu ketiga dan bukti-bukti faktualnya. Untuk penetapan isu utama, saya menggunakan tools manajemen analisis USG, Urgency Seriousness Growth, dengan urutan prioritas pertama jatuh kepada isu belum optimalnya media sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH di subbagian hukum KPU Kabupaten Kendal. Alasan atas penetapan isu utama tersebut adalah 1. Agar tidak terjadinya penumpukan tumpang tindihnya informasi hukum yang harus disebarluaskan kepada masyarakat luas dan dapat mengakibatkan menurunnya performa penilaian kerja dari suatu instansi dan dapat berdampak kepada masyarakat luas khususnya di sekitar Kabupaten Kendal menjadi kurang melek informasi kegiatan hukum maupun informasi produk-produk hukum. Kemudian saya melakukan perumusan akar masalah dengan fishbone diagram dan didapat 4M, yaitu man, method, milieu, material, dengan perincian sebagaimana tercantum. Dari perumusan akar masalah tersebut didapatkan suatu analisis gap dengan perbandingan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan sebagaimana tercantum. Dari analisis gap tersebut didapatlah gagasan-gagasan kreatif pemecah isu utama. Di sini saya menggunakan metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound Goals, dan ada 9 gagasan-gagasan kreatif dan 7 diantaranya memenuhi semua kriteria SMART. Berikut perinciannya sebagaimana tercantum. Kemudian saya merumuskan 8 kegiatan aktualisasi. Yang pertama, membuat SK tentang pembentukan tim pengelolaan media sosial dan situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal. Yang kedua, membuat SOP. Yang ketiga, melakukan riset edukasi. Yang keempat, menyiapkan akun medsos YouTube dan merancang konsep konten-kontennya. Yang kelima, melakukan pengembangan kreativitas untuk konten-konten
di media sosial. Yang keenam, melakukan percepatan inventarisasi secara digital atas produk-produk hukum yang belum diunggah di situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi kepada para pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kendal. Yang kedelapan, memonitoring, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan media sosial dan situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal. Dari kedelapan kegiatan-kegiatan tersebut, saya jabarkan lagi menjadi sub-tahapan-tahapan kegiatan, kemudian saya tentukan output atau hasil kegiatannya, kemudian saya kaitkan dengan nilai-nilai aneka dan kedudukan serta peran ASN. Untuk kegiatan pertama, sebagaimana tercantum, kemudian untuk kegiatan kedua, sebagaimana tercantum, untuk kegiatan ketiga, sebagaimana tercantum. Lalu untuk kegiatan keempat, sebagaimana tercantum. Kemudian untuk kegiatan kelima, sebagaimana tercantum. Untuk kegiatan keenam, sebagaimana tercantum. Lalu untuk kegiatan ketujuh, sebagaimana tercantum. Dan terakhir untuk kegiatan kedelapan, sebagaimana tercantum. Kemudian saya kaitkan kegiatan dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, di mana kegiatan tersebut mendukung nilai-nilai dalam visi organisasi yaitu mandiri, profesional, dan integritas, kemudian misi organisasi sebagaimana tercantum. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Untuk kegiatan pertama, kontribusinya mendukung nilai-nilai organisasi profesionalitas, akuntabilitas, adil, efektivitas, dan efisiensi. Untuk kegiatan kedua, sebagaimana tercantum. Untuk kontribusi kegiatan ketiga, keempat, dan kelima, sebagaimana tercantum. Kemudian kontribusi kegiatan keenam, ketujuh, dan kedelapan, sebagaimana tercantum. Identifikasi dampak pemecahan isu bagi individu, unit kerja, organisasi, dan masyarakat. Bagi individu, sebagaimana tercantum. Bagi unit kerja atau organisasi, sebagaimana tercantum. Dan bagi masyarakat, sebagaimana tercantum. Kemudian saya membuatkan matriks jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan pertama dimulai pada tanggal 24 September dan berakhir tanggal 1 Oktober 2021. Lalu untuk kegiatan kedua dimulai tanggal 24 sampai tanggal 1 Oktober sama dengan kegiatan pertama, dan kegiatan ketiga dimulai dari tanggal 1 Oktober dan berakhir di tanggal 5 Oktober 2021. Kemudian untuk kegiatan keempat, untuk sub tahapan kegiatan pertamanya dimulai pada tanggal 16 dan berakhir tanggal 18 Oktober. Kemudian untuk tahapan kegiatan kedua dan ketiga dimulai pada tanggal 6 November. Lalu untuk tahapan kegiatan ke-6 dimulai pada tanggal 6 Oktober dan berakhir di tanggal 14 Oktober. Lalu untuk kegiatan ke-7 saya mulai di tanggal 29 Oktober dan berakhir di tanggal 2 November. Lalu untuk kegiatan terakhir, kegiatan ke-8, saya mulai di tanggal 3 November dan berakhir di tanggal 5 November. Pemetaan stakeholder, peran, dan strategi komunikasi. Di sini ada 4 peran stakeholder. Yang pertama, PLHK Subag Hukum yang berperan sebagai atasan langsung dan sekaligus mentor dengan strategi komunikasi, konsultasi, dan diskusi. Lalu rekan-rekan staf Subag Hukum dan TP Humas, tim teknis pengelola media sosial, dan rekan-rekan pegawai KPU Kabupaten Kendal dengan strategi komunikasi, koordinasi, dan diskusi. Identifikasi kendala dan antisipasinya. Dari ke-8 kegiatan tersebut, terdapat kendala yang mungkin terjadi dan antisipasi strategi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Berikut adalah untuk kegiatan 1, 2, dan 3 sebagaimana tercantum. Kemudian untuk kegiatan nomor 4 sampai dengan 8 sebagaimana tercantum.
Dari kegiatan-kegiatan tersebut, saya buatkan milestone for solution dan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagaimana tercantum. Demikian pemaparan laporan rancangan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.